EBI atau Ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan adalah sistem kepenulisan resmi yang mengatur penggunaan bahasa Indonesia secara baku dan konsisten, menggantikan EYD, di mana penulisan resmi yang dimaksud mencakup kata, kalimat, dan teks dalam bahasa Indonesia. EBI berfungsi sebagai pedoman resmi dalam berkomunikasi secara tertulis. Kemudian, tujuan utama EBI adalah untuk meningkatkan kejelasan dan keseragaman dalam komunikasi tertulis sehingga memudahkan pemahaman di kalangan pengguna bahasa. EBI berperan penting dalam pendidikan, media, dan dokumen resmi, memastikan bahwa bahasa Indonesia digunakan dengan benar dan sesuai dengan kaidah yang telah ditetapkan. Hal ini mencakup seragam dan formal dalam berbagai media penulisan, baik dalam surat resmi, dokumen, akademik, maupun teks-teks lainnya. EBI juga membantu kita menggunakan bahasa Indonesia dengan lebih tertib dan mudah dipahami oleh semua pihak. Kemudian, kita masuk pada sejarah perkembangan EBI, di mana dimulai pada tahun 2015. Terjadi perubahan besar dalam sistem ejaan bahasa Indonesia. Ejaan yang disempurnakan atau EYD secara resmi diubah menjadi Ejaan Bahasa Indonesia atau EBI. Perubahan ini bertujuan untuk menyederhanakan dan memperbaiki tata cara penulisan yang lebih sesuai dengan perkembangan zaman. Dengan adanya EBI, penulisan bahasa Indonesia menjadi lebih jelas dan terstruktur. Kemudian, setelah pengumuman perubahan pada tahun 2015, sosialisasi EBI mulai dilakukan pada tahun 2016. Sosialisasi ini diselenggarakan melalui berbagai seminar dan workshop di institusi pendidikan di seluruh Indonesia. Tujuannya adalah untuk memperkenalkan dan menjelaskan aturan-aturan baru yang terdapat dalam EBI kepada para pendidik dan mahasiswa, serta masyarakat umum lainnya. Kemudian, di tahun 2017, buku panduan resmi tentang EBI diterbitkan. Buku ini dirancang untuk membantu masyarakat memahami lebih dalam mengenai kaidah dan aturan baru yang diatur dalam EBI. Buku panduan ini menjadi referensi penting bagi lembaga pendidikan, pemerintah, dan masyarakat dalam menulis secara benar sesuai dengan aturan EBI. Kemudian, setelah sosialisasi dan penerbitan buku panduan, implementasi EBI mulai diterapkan secara luas pada tahun 2018. Penggunaan EBI tidak hanya di dunia pendidikan, tetapi juga dalam dokumen resmi, pemerintah, dan media massa. Implementasi ini memastikan bahwa bahasa Indonesia yang digunakan dalam dokumen resmi dan publikasi bersifat seragam, serta sesuai dengan kaidah yang telah ditetapkan. Nah, di tahun 2019 menjadi tahun penting dalam memahami dampak EBI di masyarakat. Berbagai universitas di Indonesia mulai melakukan penelitian tentang efektivitas penggunaan EBI, terutama dalam pendidikan bahasa Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk melihat seberapa baik EBI diterima dan dipahami oleh masyarakat, serta bagaimana penerapan EBI di sekolah-sekolah dan universitas. Kemudian, EBI berfungsi sebagai pedoman baku dalam penggunaan bahasa Indonesia, memastikan konsistensi dan kejelasan dalam komunikasi resmi serta akademis yang mendukung pemahaman yang lebih baik di antara penutur bahasa. Selanjutnya yaitu pemakaian huruf dalam EBI. Pemakaian huruf dalam EBI ini ada dua, yaitu penggunaan huruf kapital sama penulisan kata dan tanda baca. Yang pertama, penggunaan huruf kapital. Dalam EBI, huruf kapital digunakan untuk menandai awal kalimat, nama diri, nama tempat, dan istilah yang bertujuan untuk memberikan kejelasan dan membedakan antara istilah umum dan istilah khusus. Nah, di sini seperti kayak tempat-tempat Indonesia. Jadi, kata I, huruf I itu harus berupa huruf kapital. Yang kedua yaitu penulisan kata dan tanda baca. Kata baku adalah kata yang sesuai dengan kaidah EBI dan digunakan dalam konteks resmi, memastikan komunikasi yang jelas dan formal dalam penulisan.
Ciri-ciri kata baku. Kata baku tidak terpengaruh oleh bahasa daerah, memiliki bentuk yang konsisten, dan digunakan dalam situasi resmi, seperti dokumen dan surat resmi. Pentingnya penggunaan tanda baca. Penggunaan tanda baca yang tepat sangat penting dalam penulisan untuk menghindari ambiguitas, memperjelas makna kalimat, dan membantu pembaca memahami struktur teks dengan baik. Contohnya seperti mari makan ayam. Nah, di sini seolah-olah kita ini mau makan ayam, padahal sebenarnya kita mau mengajak ayah makan, bukan malah makan ayam. Jadi, penting sekali untuk memakai tanda baca yang benar dalam penulisan kata. Selanjutnya yaitu unsur serapan dalam ABA. Unsur serapan dalam ABA wajib pada kata-kata yang diambil dari bahasa asing dan diadaptasi ke dalam bahasa Indonesia, mengikuti kaidah ejaan yang berlaku. Terus proses adaptasi. Proses adaptasi unsur serapan melibatkan penyusunan fonetik dan morfologis agar sesuai dengan struktur bahasa Indonesia, sehingga memudahkan penggunaannya dalam komunikasi sehari-hari. Apa sih yang dinamakan fonetik itu? Fonetik itu adalah cabang ilmu yang mempelajari bunyi-bunyi bahasa secara fisik, termasuk bagaimana bunyi dihasilkan oleh alat ucap manusia. Seperti contohnya yaitu suara P. P itu kan dihasilkan dengan cara menutup bibir lalu membukanya setelah tiba-tiba. Sedangkan yang morfologi itu adalah cabang ilmu yang mempelajari struktur kata dan bagaimana kata-kata terbentuk dari satuan-satuan yang lebih kecil yang disebut sebagai morfem. Jadi morfologi itu adalah morfem. Morfem itu bagian terkecil dari kata yang memiliki arti atau fungsi. Seperti kata bermain. Di bermain itu ada dua morfem, yaitu ber sama main. Kalau ber itu menunjukkan arti proses atau tindakan. Sedangkan kalau main itu berarti melakukan aktivitas. Ada aktivitas permainan dilakukan oleh seseorang. Yang selanjutnya yaitu ABA dan teknologi dalam pendidikan. Di sini ada 3 poin, yaitu integrasi teknologi. Penggunaan teknologi dalam penulisan mendukung penerapan ABA melalui aplikasi dan perangkat lunak yang membantu penulis untuk mematuhi kaidah ejaan dan tata bahasa yang benar. Yang kedua yaitu sumber daya digital. Terjadinya sumber daya digital itu seperti kamus ABA yang memudahkan pengguna untuk mengakses informasi terkini mengenai kata baku dan aturan penulisan. Terus yang ketiga, pendidikan berbasis teknologi. Implementasi teknologi dalam pendidikan bahasa Indonesia seperti platform pendidikan daring meningkatkan pemahaman siswa tentang ABA dan pentingnya penggunaan kata baku dalam penulisan formal. Jadi dapat disimpulkan bahwa teknologi berperan penting dalam mendukung penerapan ejaan bahasa Indonesia atau yang biasa disebut ABA. Penggunaan teknologi seperti aplikasi, perangkat lunak, dan sumber daya digital, misalnya kamus online, itu sangat membantu untuk memenuhi aturan ejaan dalam tata bahasa yang benar. Selain itu, integrasi teknologi dalam pendidikan seperti platform pembelajaran daring itu bisa meningkatkan pemahaman siswa mengenai ABA dan penggunaan kata baku dalam konteks penulisan formal. Teknologi membuat akses terhadap informasi terkait ABA menjadi lebih mudah dan efisien. Selanjutnya yaitu pengertian dan ciri-ciri kata baku. Yang pertama yaitu definisi kata baku. Definisi kata baku di sini ada 2 bagian. Yang pertama yaitu pengertian kata baku dan pentingnya penggunaan kata baku. Pengertian kata baku adalah kata yang sesuai dengan kaidah ejaan bahasa Indonesia atau yang disebut dengan ABA.
dan digunakan dalam konteks resmi yang mencerminkan penggunaan bahasa yang tepat dan formal dalam komunikasi tertulis seperti dokumen dan surat resmi. Jadi, pengertian kata baku itu ejaan yang sudah sesuai dengan yang ditentukan dengan ABA. Dan biasanya kata baku ini digunakan di konteks yang formal seperti komunikasi tertulis, yaitu dengan dokumentasi. Selanjutnya yaitu pentingnya penggunaan kata baku. Di sini, pentingnya penggunaan kata baku yaitu untuk menjaga kejelasan dan keseragaman dalam penulisan, dan untuk menghindari ambiguitas serta memastikan bahwa pesan yang disampaikan dapat dipahami dengan baik oleh semua pembaca. Maksudnya di sini yaitu ketika seseorang menulis dokumentasi, itu sebaiknya menggunakan dengan bahasa yang jelas, yaitu bahasa baku. Ciri-ciri kata baku. Kata baku digunakan dalam konteks formal seperti dokumen resmi, karya ilmiah, dan komunikasi akademis yang memastikan bahwa pesan yang disampaikan dapat dengan jelas dan sesuai dengan kaidah bahasa yang berlaku. Jadi, bahasa baku digunakan dalam konteks yang formal seperti penulisan buku, penulisan cerpen, dan digunakan dalam acara-acara resmi. Kata baku juga harus sesuai dengan kaidah ejaan bahasa Indonesia atau disebut dengan ABA, tidak terpengaruh oleh bahasa daerah atau asing, serta memiliki bentuk yang konsisten untuk menjaga kejelasan dan keseragaman dalam komunikasi. Jadi, bahasa baku ini memiliki kejelasan dan keseragaman untuk menyampaikan komunikasi agar tidak terjadi kesalahpahaman. Selanjutnya, yaitu pentingnya kata baku dalam penulisan formal. Salah satunya yaitu keberlanjutan komunikasi resmi. Penggunaan kata baku dalam penulisan formal sangat penting untuk memastikan bahwa komunikasi berlangsung dengan jelas dan efektif, menghindari kesalahpahaman serta menjaga profesionalisme dalam dokumen resmi dan karya ilmiah. Jadi, penggunaan kata baku ini sangat penting dalam penulisan karya ilmiah dan acara-acara resmi agar tidak terjadi kesalahpahaman antara pendengar dan pembaca. Selanjutnya yaitu contoh kata baku versus kata tidak baku. Di sini ada 3 poin. Yang pertama, perbandingan kata baku. Yang kedua, dampak penggunaan. Dan yang ketiga, identifikasi. Yang pertama yaitu perbandingan kata baku. Contohnya itu seperti apotek. Jadi contohnya itu seperti apotek yang biasa digunakan dalam konteks resmi, sedangkan apotik adalah bentuk tidak baku yang sering ditemukan dalam percakapan sehari-hari. Yang kedua yaitu dampak penggunaan. Penggunaan kata baku sangat penting dalam penulisan formal untuk menjaga kejelasan dan keseragaman. Jadi, dalam penulisan formal dan acara-acara formal itu penting untuk menggunakan kata baku agar tidak terjadi kesalahpahaman. Yang ketiga yaitu identifikasi kata baku. Untuk mengidentifikasi kata baku penting untuk merujuk pada kamus resmi dan panduan ABA yang memberikan acuan jelas mengenai kata-kata yang sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang penggunaan EBI, kata baku, dan keterkaitannya. Jadi EBI itu adalah ejaan bahasa Indonesia, yang artinya adalah pedoman dalam penggunaan bahasa yang resmi di dalam bahasa Indonesia. Penggunaan EBI dan kata baku ini sangat penting untuk kejelasan kita dalam berkomunikasi. Adapun keterkaitan EBI dan kata baku, yang pertama adalah EBI ini menetapkan standar penulisan dengan penggunaan kata baku sehingga saling melengkapi keduanya dan akan terciptakan komunikasi yang
formal dan yang jelas. Yang kedua adalah penggunaan kata baku yang sesuai dengan kaidah EBI. Ini tujuannya untuk membantu menjaga konsistensi dalam penulisan. Yang ketiga yaitu penerapan EBI dan kata baku di dalam pendidikan bahasa Indonesia ini. Ini sangat berkontribusi atau berpartisipasi dengan pembelajaran yang baik, mempersiapkan peserta didik itu agar menggunakan bahasa yang baik atau bahasa yang tepat di dalam kegiatan yang formal. Selanjutnya yaitu relevansi EBI dalam surat resmi dan karya ilmiah. Jadi penerapan EBI dalam penulisan karya ilmiah itu sangat penting. Tujuannya untuk menjaga kejelasan, konsistensi, dan juga untuk mempermudah informasi yang disampaikan. Dalam pedoman ini untuk meningkatkan dan menyempurnakan ejaan bahasa Indonesia itu. Karena karya ilmiah itu merupakan sumber ilmu yang akan dipakai sebagai referensi bagi penulisan karya yang lain. Jadi yang digunakan itu harus bahasa yang resmi atau bahasa yang relevan. Selanjutnya yaitu dalam penulisan surat resmi. EBI ini memberikan pedoman jelas untuk penulisan surat resmi. Tujuannya itu untuk memastikan bahwa yang digunakan itu harus sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah ini. Jadi harus dengan menggunakan bahasa yang relevan, karena landasan yang digunakan itu agar bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Jadi sangat penting untuk menjaga formalitas, kejelasan, keterampilan surat agar sehingga untuk meningkatkan kualitas dan mutu dokumen tersebut.